di sini aku sudah bersama salah satu narasumber kita yaitu Bu Tessa. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Tessa. Nah, sekarang aku mau nanya nih Bu, gimana sih awal mulanya gitu Ibu melakukan wirausaha ini? Oke, awalnya itu emang karena dari dulu suka jualan ya, dari dulu SD gitu, apa aja gitu yang jadi kayak oh ini teh kesempatan nih buat dijual gitu. Kita lihat dulu peluangnya apa nih ya di sekitar kita aja gitu. Nah, bisa nggak kita dapat bahan-bahannya untuk dijual itu, baru deh kita mulai gitu. Kayak gitu. Jadi awalnya emang kita lihat dulu peluangnya dulu. Oke nggak nih kalau dijual di sekitar kita mulai dulu dari di area sekitar aja dulu. Terus ya Ibu, kalau misalnya melakukan bisnis nih, pasti nggak lurus-lurus aja kan, pasti ada beberapa tantangannya. Iya. Nah, biasanya tantangan yang sering Ibu hadapin itu apa sih? Oke, namanya berjualan itu kan berarti ini ya, kita ada saingannya dong pasti, ya kan? Nah, saingannya itu berarti ya udah kita berpedoman kalau rezeki itu kan udah diatur sama Allah, ya kita mah tetap usaha aja gitu ya. Jadi tetap aja kita tetap berjualan dengan promosi-promosi seperti itu. Mau ada saingannya juga tetap aja ya, harus terus digencarkan promosinya, kan kita nggak tahu yang nyangkut yang mana. Kalau modal awal Ibu buat bikin bisnis ini tuh dari mana dapatnya? Oke, modal awalnya itu karena ibu juga seorang guru ya, jadi pasti dari gaji dulu ya, kumpulin gitu. Nah, kalau sudah terkumpul baru mulai. Dan itu juga nggak besar sebenarnya modal awalnya itu ya, cuma berapa gitu kan. Kalau nungguin modalnya gede, mau kapan mulainya gitu kan. Jadi ya udah kita merintis aja dari cuma berapa gitu kan. Jadi kita ngumpulin dulu dari gaji, menyisihkan dulu, nah baru dimulailah gitu. Nah, kan ini lagi ngebicarain modal nih. Kalau modal itu pasti Ibu dapat pendapatannya itu pasti Ibu bagi-bagi. Nah, biasanya gimana sih Ibu cara ngelola keuangannya itu? Oke, kalau ngelola keuangan biasanya itu emang di pos-pos dulu ya. Kayak buat kebutuhan dulu, buat bayar-bayar gitu ya. Misalkan bayar listrik, bayar apapun itu gitu kan. Sudah itu baru disisihkan untuk tabungan, untuk dana darurat, sama untuk modal, seperti itu. Jadi emang udah di pos-pos dulu gitu. Jadi nggak akan, kalau kata bahasa Sunda nggak akan kacoceng gitu ya, nggak akan terambil gitulah ya, seperti itu. Oh, kalau Ibu ada tips gak gitu buat cara mempertahanin bisnis Ibu dalam jangka panjang? Tipsnya gimana? Oke, kalau tipsnya itu biasanya yang awal itu jangan malu. Jangan malu untuk jualan ya guys, jangan malu. Jangan gengsi untuk promosi gitu ya. Karena kan orang lain nggak tahu kita jualan apa kan kalau kita nggak promosi, ya nggak sih? Gitu, makanya jangan malu untuk terus promosi. Mau itu lewat sosial media, mau itu dari mulut ke mulut. Pokoknya kita kayak prospek gitulah. Ini jualan nih gitu. Terus yang paling utama itu harus pakai dulu produk yang kita jual. Biasanya seperti itu, misalkan produk fashion. Kita pengen jual nih si produk fashionnya itu. Nah, berarti kan kita harus tahu itu nyaman apa enggak, ya nggak sih, worth the price apa enggak gitu kan, baru kita jual, seperti itu biasanya. Jadi emang kalau ibu itu dipakai dulu baru dijual gitu. Jadi tahu gitu ya, makanan juga kan dicobain dulu ya, makanan itu dicobain dulu baru dijual enak apa enggak gitu. Mungkin emang seleranya beda-beda, tapi kan kita bisa tahu kualitas dari makanannya itu sendiri, seperti itu. Jadi emang harus dicobain dulu, terus jangan malu, terus tetap promosi dengan gencar gitu. Kalau tadi itu tips buat memperpanjang bisnis, caranya gimana? Sekarang ada tips gak buat kami gitu? Gimana biar bisa jadi wirausahawan yang sukses, lancar gitu kayak Ibu? Yang namanya lancar itu gak selalu ya, pasti ada aja hambatannya. Yang penting kalian tahu dulu peluangnya dulu. Peluangnya untuk usaha itu apa sih? Misalkan kalau makanan nih, sekarang lagi viral seblak itu ya, seblak yang cowet itu ya. Nah itu kan sebenarnya udah dari zaman dulu kan ada gitu loh, cuma kan oh ini bisa diviralin lagi gitu loh. Nah jadi kita lihat peluangnya dulu gitu, terus
kira-kira ini pesaingnya itu masih sedikit atau enggak, kayak gitu loh. Nah kalau udah baru deh kita mulai jual. Intinya jangan malu sih. Iya benar. Gitu. Oke, Ibu paling segitu aja deh Ibu kayaknya pertanyaannya. Ibu makasih ya, maaf kalau misalnya ganggu waktunya. Makasih udah jadi narasumber, udah bersedia jadi narasumber buat kita gitu ya. Nah guys, paling segitu aja dari kami, dari saya juga. Dadah. Halo guys, jadi sekarang kita udah bareng sama narasumber kedua kita, yaitu Teh Widayanti atau Tenda. Hello. Nah Tenda, aku mau nanya nih, gimana sih cara Tenda mulai bisnis ini? Boleh. Sebelumnya yang punya bisnis, sebenarnya yang punya kantin ini sebenarnya almarhum mama. Cuma kebetulan mamanya udah nggak ada, jadi dituruninlah ke Tenda. Oh iya. Kalau misalnya Tenda berdagang nih ya, pasti gak lurus-lurus aja gitu ya. Pasti ada beberapa tantangan yang sering Tenda hadapin. Biasanya tantangan apa sih yang sering Tenda hadapin gitu? Sejauh ini nggak ada ya. Biasa aja. Mau naik, mau turun, mau sepi ataupun enggak. Lebih ke sabar, ngerti gak sih sabar? Iya. Anak-anak kan kadang ada yang nggak sabar juga ya, kalau misalkan teh aku dulu, Iya. sedangkan istirahat cuma sebentar. Kantin cuma segini, jadinya emang tantangannya itu aja sih, lebih ke mental ya, harus sabar banget, entah itu anak SMP atau anak SMK. Kalau misalnya Tenda jualan tuh pasti dapat modal kan. Nah modal Tenda itu pasti Tenda bagi-bagiin lagi, dipisah-pisahin lagi buat apa aja. Nah gimana sih cara Tenda ngelola keuangannya itu gimana? Lebih ke nge-manage uang aja dulu gitu. Jadi misalkan mana kebutuhan pokok, mana kebutuhan harian, ataupun mana untuk nabung, untuk pendidikan, jadi lebih di-manage aja. Kalau modal awal Tenda itu dapatnya dari mana? Uang pribadi. Nah, iya. Tenda ada tips gak gitu kan? Tenda udah berdagang lama banget ya. Nah ada tips gak gimana gitu caranya mempertahankan bisnisnya Tenda? Lebih ke kualitas produk yang kita jual. Berarti emang harus seimbang dengan harga yang kita berikan ya ke anak-anak juga. Jadi emang kualitas nomor 1 buat Tenda. Iya. Kalau tadi kan tips buat berdagangnya lebih dalam jangka panjang gitu. Kalau sekarang Tenda ada nggak tips buat kami gitu biar bisa jadi wirausahawan kayak Tenda? Boleh. Kalau misalkan kalian mau memulai untuk sebuah usaha, berarti dibutuhkan semangat, positive thinking, positive vibes juga, dan yang paling utama jangan gengsi. Lebih ke percaya diri bahwa produk yang kita jual ataupun produk yang kita suguhkan itu emang senilai dengan harga yang kita berikan. Iya. Oke Tenda, paling segitu aja kayaknya pertanyaannya. Makasih Tenda udah mau jadi narasumber buat kita. Ya. Nah guys, sekian aja ya dari kami. Maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Born on the wrong side of the ocean, with all the tides against you. You never thought you'd be much good for anyone, but that's so far from the truth. I know there's pain in your heart, and you're covered in scars. Wish you could see what I do, 'cause baby everything you are is everything I need. You're everything to me, baby. Every single part is who you're meant to be, 'cause you were meant for me, and you're everything I need. You can say I'm wrong, you can turn your back against me, but I am here to stay. Like the sea, she keeps kissing the shoreline.